Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arya Wibisono, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Undatun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kelompok saya, yaitu pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pendekatan pengembangan SIM. Pendekatan pengembangan SIM dibagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan lawan dari pendekatan terstruktur. Pendekatan ini menekankan kepada bahwa pengembangan sistem akan berhasil bila mengikuti tahapannya. Yang kedua ada pendekatan terstruktur. Pendekatan ini dilengkapi alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga menghasilkan sistem yang strukturnya baik dan jelas. Yang ketiga ada pendekatan bawah naik atau bottom up. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Begitupun sebaliknya dengan top down. Berikutnya ada pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Pendekatan sepotong merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan. Yang kedua ada pendekatan sistem, yaitu memperhatikan sistem informasi masing-masing kegiatan. Yang selanjutnya ada pendekatan sistem menyeluruh. Pendekatan adalah pendekatan serentak secara menyeluruh. Pendekatan ini sulit dilakukan untuk sistem kompleks. Sedangkan modular berusaha memecah sistem yang rumit. Yang terakhir ada pendekatan lompatan jauh, yaitu pendekatan menetapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih, sedangkan pendekatan berkembang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi yang memerlukan saja. Yang kedua ada metodologi pengembangan SIM. Metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yang termasuk dalam metodologi ini adalah seperti HIPO, ISR, dan IH. Yang kedua ada metodologi data oriented methodologies. Metodologi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelas. Yang pertama ada data struktur oriented metodologi. Metodologi ini menekankan struktur input dan output di dalam sistem. Yang kedua ada data flow oriented metodologi, yaitu untuk memecahkan sistem ke dalam modul berdasarkan tipe elemen, data, dan tingkah laku logika modul di dalam sistem. Yang ketiga ada prescriptive methodologies. Metodologi ini ada 5 proses. Metodologi ini menekankan proses pengembangan sistem, yaitu ISDOS merupakan perangkat lunak. Kegunaannya mengoptimalisasi proses pengembangan sistem. Yang kedua ada PRID untuk analisis desain sistem struktur. Yang ketiga ada SDM atau 70 perangkat lunak berisi kumpulan metodologi. Yang terakhir ada spektrum. Spektrum 1 untuk tahapan pengembangan konvensional, 2 untuk sistem manajemen proyek terstruktur, dan 3 estimator interaktif online, dan 5 ada SRES dan SRAM. Yang keempat ada sistem development life cycle methodology. Sistem development life cycle methodology merupakan siklus pengembangan sistem yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan penting dalam membangun perangkat lunak sistem yang dilihat dari segi pengembangannya. Yang ketiga ada alat dan teknik pengembangan SIM. Alat-alat pengembangan SIM sistem berbentuk grafik, diantaranya hipodiagram digunakan pada metodologi HIPO dan metodologis
Yang kedua ada data flow diagram, digunakan pada metodologi struktur sistem analisis and design. Yang ketiga ada struktur chat, digunakan pada metodologi struktur and system in analysis design. Yang keempat ada set diagram, digunakan pada metodologi Warner set. Yang kelima ada Warner OR digunakan pada metodologi Warner OR Jackson. Yang keenam ada Jackson diagram, digunakan pada metodologi Jackson System Development. Teknik-teknik pengembangan SIM ada teknik manajemen proyek, teknik menemukan fakta, teknik analisis biaya dan manfaat, teknik untuk menjalankan rapat, teknik infeksi atau Waltrok. Tahapan pengembangan SIM. Yang pertama ada tahap investigasi sistem. Langkah-langkah tahap ini pada investigasi sistem dapat diproses pengembangan atau pengembangan SIM. Ada menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menemukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian proyek, menetapkan mekanisme pengendalian. Yang kedua ada tahap analisis sistem. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan merancang sistem baru atau diperbarui. Yang ketiga ada tahapan perancangan sistem. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis perancangan yang digunakan. Yang keempat ada tahap implementasi sistem. Ialah merupakan kegiatan memperoleh, mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.